Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi kedua berkaitan dengan materi wawasan Nusantara ini, kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, tentu pada materi wawasan Nusantara ini ya, kita akan mencoba untuk memberi satu pemahaman ya, akan pentingnya kita memandang akan kondisi real yang ada di bangsa kita ini. Nah, di sesi yang pertama sudah kita sampaikan bahwa pentingnya wawasan Nusantara dalam kehidupan bernegara. Ya. Apalagi sangat penting tentu ketika kita menyadari akan adanya keragaman bangsa ini. Nah, kalau kita lihat keragaman bangsa Indonesia ini, keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat, saya kira tidak terbantahkan. Di awal juga kita sampaikan suku bangsa, dialek bahasa, ya, keragaman agama, kasta, sosial, ekonomi, dan sebagainya menjadi bagian yang sebuah keniscayaan kalau kita tidak pikirkan untuk kita sikapi begitu. Nah, artinya memang bagaimana mensikapi adanya keragaman sosial budaya ini, adanya keragaman yang ada di dalam masyarakat ini. Nah, multikulturalisme ya, memang ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menghadapi keragaman sosial budaya, keragaman masyarakat kita. Nah, tentu yang perlu kita lakukan adalah pertama, memahami makna multikulturalisme yang sebenarnya. Artinya, kita menyadari akan adanya keragaman itu tidak hanya sekedar konsepsi saja, tidak hanya secara teoritis saja, tetapi memang perlu kita betul-betul menanamkan dalam diri kita akan adanya keragaman itu, ya, kesiapan dalam diri kita untuk menghadapi perbedaan. Nah, kemudian tentu jaga jangan sampai melebar. Artinya memang permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat itu kadangkala menjadi besar karena permasalahan diperlebar gitu. Yang terbaru mungkin bisa kita lihat bagaimana kerusuhan atau perang antar warga, ya, konflik antar warga di Lampung Selatan begitu, seakan-akan menjadi sentimen antar suku, ya, antar ras begitu, padahal dari permasalahan yang kecil gitu. Artinya sebetulnya masalah suku, agama, ras itu nomor 2 atau nomor 3 sebetulnya. Nah, ini artinya memang permasalahan bisa melebar. Nah, jaga itu jangan sampai melebar. Kemudian kita lihat, realisasikan, aplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang tentu penting, bagaimana kita punya komitmen bersama untuk terus mengembangkan sikap, cara pandang multikulturalisme ini, pluralisme. Kita siap menghadapi perbedaan. Nah, ini ya multikulturalisme. Nah, yang terpenting juga tentu kita harus hati-hati untuk menghadapi adanya perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ini. Nah, arti multikulturalisme secara sederhana ini adalah perbedaan yang indah, ya, bukan sumber konflik, saling memahami dan memiliki niat baik untuk saling menghargai. Namun tetap menjaga konsep pedoman diri masing-masing. Artinya memang kalau ada keragaman yang luar biasa di masyarakat kita, memang kita harus bisa memaknai bahwa ini adalah indah, ya, bukan sumber konflik. Nah, sehingga kalau yang terpenting pada saat kita memikirkan ini, ya, bagaimana kita tetap mempunyai satu tujuan, ya, mempunyai satu tujuan, apa itu? Yaitu kita tetap menjadi satu bangsa, gitu ya.
Artinya satu bangsa itu adalah bagian penting untuk kita lihat menjadi tujuan bersama. Ya, sehingga kalau ini tentu adalah bangsa Indonesia, ya, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, sehingga dirinya adalah diri kita, ya. Dukanya adalah duka kita. Ini penting untuk kita tanamkan pada diri kita. Dukanya suku lain adalah duka kita juga, ya. Hingga sampai dengan senyumnya pun senyum kita. Nah, ini saya kira memang menjadi satu tujuan yang perlu kita tanamkan pada diri setiap warga negara. Dan kita berharap, ya, ini mahasiswa sebagai generasi yang akan menentukan bangsa ini tentu memahami betul pentingnya menanamkan sikap-sikap multikulturalisme ini. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita juga harus bisa menjaga jangan sampai kita rancu yang mengganggu yang sakral, kemudian berlebihan, tidak punya kepastian, sebab memang kita harus tetap memiliki satu pedoman. Artinya memang kita tetap menjadi orang-orang yang baik, dalam artian kita tetap punya satu pedoman. Nah, arah pandang kawasan Nusantara itu kemana? Ke dalam. Ke dalam ini untuk menjamin perwujudan persatuan kesatuan dalam segala aspek alamiah dan sosial. Artinya kita punya komitmen untuk senantiasa menjaga persatuan kesatuan. Nah, keluarnya bagaimana? Keluarnya untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang berubah. Melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan kerjasama dan saling menghormati. Nah, itu yang kita keluar. Jadi penting juga bagaimana bangsa ini bisa mengembangkan cara pandang keluar. Artinya memang kita bisa berhubungan dengan negara lain, antar negara, karena itu penting untuk konsepsi hukum internasional begitu. Jadi yang kita butuhkan. Nah, sehingga kita bersama-sama mencoba untuk senantiasa menumbuhkan ini. Nah, ini saudara mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana materi ini ingin kita kembangkan terus, ya, konsepsi wawasan Nusantara ini. Mari kita kobarkan cara pandang ini, ya, untuk senantiasa membuat satu kesatuan, persatuan kesatuan. Mari bersatu untuk Indonesia lebih baik. Saya kira ini sesi kedua dari materi wawasan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.